biar dihuni oleh satu keluarga. Yang pertama itu, yang kedua kan masing-masing keluarga ini kan mempunyai harta. Biasanya kalau orang Madura itu yang saya temukan di daerah itu ya, di komunitas itu, harta yang paling dimiliki pasti tanah. Yang kedua sapi. Ini dua, tanah dan sapi ini sudah. Tanah dan sapi ini bagi komunitas Tenan Lanceng itu harus turun kepada yang memang garis keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Dr. Ari Sudahri? Alhamdulillah sehat Mas Dahri. Baik. Panggil abang aja ya. Iya. Abang aja. Baik, saudara sekalian, hadir di tengah-tengah kita sekarang yaitu Bapak Dr. Ari Sudahri selaku pengajar di Unmuh, yaitu dosen Unmuh. Hari ini kita akan berbicara panjang tentang tradisi dan budaya yang ditemukan di daerah Madura, yaitu namanya Tenan Lanceng. Nah, oleh karena itu Bapak Ari, saya berikan kesempatan sedikit untuk menyampaikan pokok pikiran tentang Tenan Lanceng. Ya, terima kasih Bang Dahri. Penelitian ini sebetulnya adalah disertasi saya. Disertasi saya yang berjudul memaknai dan mempertahankan identitas komunitas Tenan Lanceng masyarakat Madura, tepatnya di satu desa di Pamekasan sana. Saya tertarik dengan komunitas ini karena komunitas Tenan Lanceng itu tanda kutip ya berbeda daripada komunitas-komunitas yang lain yang ada di penjuru Madura. Coba saya tanya, perbedaannya dengan komunitas-komunitas yang lain, khususnya yang ada di Indonesia itu kan, yang di Tenan Lanceng itu. Ya, yang pertama komunitas Tenan Lanceng itu adalah sekumpulan komunitas, ya sekumpulan komunitas. Artinya dulu ya, Pak, Tenan Lanceng itu artinya adalah halaman panjang. Ya, halaman panjang. Terjadinya halaman panjang itu awalnya hanya satu rumah. Rumah, dari satu rumah ini akhirnya punya anak gitu ya, punya anak yang terutama ini dari garis perempuan itu dengan matrilineal gitu ya, membangun rumah di sebelahnya, terus dari barat ke timur. Terus dari yang anak perempuan yang pertama dibangunkan rumah, kemudian terjadilah pernikahan. Biasanya pernikahan yang terjadi itu pernikahan masih antara saudara. Masih antara saudara dalam satu komunitas itu. Jadi rumah-rumah yang ada di satu Tenan Lanceng itu masih satu genetik. Satu keturunan. Jadi berarti yang dikawinkan atau dinikahkan keturunan dari saudara-saudara itu ya? Ya, misalnya ada istilah pernikahan sepupu. Misalnya saya dengan Bang Dahri ini adalah saudara kandung, suatu saat istri kita sama-sama hamil. Bang Dahri, misalnya nanti anaknya jenengan itu lahirnya perempuan, anak saya laki-laki, bakalan Lah, ini tunangan sudah tunangan, kalau ya. Bahasa Indonesia tunangan itu sudah ditunangkan intinya sudah. Jadi sudah terjadi pertunangan di situ. Ikat mulai sejak kecil itu ya. Bukan sekedar sejak kecil. Fakta dalam temuan disertasi saya itu ada proses tunangan atau bekalan bahasa orang Madura itu sejak dalam kandungan, Pak. Sejak dalam kandungan. Toh walaupun janinnya masih belum teridentifikasi. Apakah laki-laki sudah ada akad antara saudara kandung tadi. Seandainya anak saya perempuan, anak saya laki-laki, anak jenengan laki-laki, nanti gitu kan. Sudah lahir bakalan. Ya sudah bakalan itu. Sudah ada ikatan dua keluarga bahwa anak saya dengan anak jenengan itu bakalan. Padahal saya dengan jenengan saudara kandung. Walaupun toh perlu saya garis bawahi bahwa praktek-praktek ini mulai sudah ditinggalkan. Cuman dalam beberapa cerita masyarakat setempat ini terjadi, Pak. Nah, coba kira-kira apa yang melatar belakangi kultur mereka sampai mengikatkan
ya calon keturunannya, calon anaknya itu si di dalam perut dengan apa namanya anak saudaranya itu. Ada berbagai macam alasan, cuman alasan yang sangat substantif bagi masyarakat setempat itu, kenapa kok pernikahan ini? Karena memang untuk mempertahankan tradisi tadi, tradisi tanian lanceng itu. Biar dihuni oleh satu keluarga. Yang pertama itu, yang kedua kan masing-masing keluarga ini kan mempunyai harta. Biasanya kalau orang Madura itu di yang saya temukan di daerah itu ya, di komunitas itu, harta yang paling dimiliki pasti tanah. Yang kedua sapi. Ini dua, tanah dan sapi ini sudah. Tanah dan sapi ini bagi komunitas Tanian Lanceng itu harus turun kepada yang memang garis keturunannya. Tidak ingin lepas kepada orang luar yang notabene di luar komunitas itu. Makanya ada proses pertunangan, perjodohan, bahkan dahulunya itu masih dalam kandungan. Tapi yang terkini, Bang Dahri ini, yang terkini itu ada memang pertunangan, proses perjodohan sampai sekarang di era milenial gitu ya, era virtual masih ada praktek perjodohan masih satu keluarga dekat, masih hadap-hadapan rumah. Iya, ini kan namanya halaman panjang kan, hadap-hadapan rumah antara ini kan yang menghadap ke selatan dengan yang menghadap ke utara, kan berbanjar dari timur ke barat. Dan biasanya rumahnya yang berhadap-hadapan itu secara genetik masih satu keturunan. Ya kalau enggak dengan sepupu atau enggak dengan sebelahnya dua pupu. Iya. Jadi masih tidak jauh-jauh amat gitu. Tidak jauh amat, dan itu rata-rata ada beberapa komunitas Tanian Lanceng yang sudah dimasuki oleh orang asing atau orang luar. Tapi yang lain yang di Desa Sana Tengah yang saya temukan itu, ini masih satu keluarga. Desa Sana Tengah. Desa Sana Tengah. Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Iya, ini yang menjadikan sampling. Sebetulnya kalau bicara tentang konteks Tanian Lanceng, Bang Dahri, ini sebetulnya berawal dari sejarahnya ya. Sejak zaman Belanda itu sudah ada namanya komunitas di Madura. Cuma namanya itu Kampung Miji. Kampung Miji akhirnya berevolusi nama menjadi Tanian Lanceng sekarang. Sebetulnya kalau di sana tengah ini hanya bagian kecil saja. Karena sebetulnya Tanian Lanceng itu yang tumbuh subur itu bahkan di Sumeneb itu. Di Sumeneb ya. Sumeneb. Apa namanya itu? Kampung Miji awal-awalnya. Kampung Miji. Cuman sekarang sudah namanya juga sudah halaman panjang juga. Tanian Lanceng. Sama. Jadi jenengan itu hanya mengambil sampel saja gitu kan? Mengambil sampel saja, bukan. Sebenarnya gambaran-gambaran lain juga ada di daerah lain di Madura itu. Betul. Bahkan ada Bang Fatoni pernah meneliti di Gunung Wuring Malang. Gunung Wuring Malang itu ada kehidupan masyarakat atau sekelompok komunitas masyarakat yang berasal atau genetik Madura gitu ya, keturunan orang Madura. Dan ternyata hubungan sosial yang terbentuk di antara mereka yang ada di Gunung Wuring itu di Malang itu ternyata sebagaimana terjadi di Madura. Di Madura ya. Yang membuat komunitas-komunitas kecil gitu ya. Komunitas-komunitas kecil seperti Tanian Lanceng lah. Walaupun di sana itu tidak satu genetik, tidak satu keturunan. Betul. Tapi model-modelnya itu sama. Iya. Ini kan berangkat dari budaya di mana leluhurnya dulu mungkin ada dan berkembang. Nah, berarti Pak Doktor ya, jadi sebatas ingin mempertahankan agar tanah salah satunya sapi itu tidak lepas dari keturunannya itu. Tapi apakah tidak ada faktor lain mungkin dalam rangka ingin mempertahankan ya originalitas keturunannya, biar ini ini mbahnya masih biar tetap gitu kan ya, atau ingin mempertahankan karena ini dari satu keluarga,
biar budaya tertentu yang mulai sejak dulu itu ada dan dimiliki itu tetap dipegang Ya, teguh. salah satunya betul jenengan. Mm-mm. Dan kedua, saya pernah tanya ke salah satu, bukan korban ya, pelaku yang usianya masih sekitar 40 tahun. Kenapa emasnya kok mau dinikahkan dengan sepupu? Jawabannya ya satu, sami'na wa ata'na terhadap orang tua. Berarti kepatuhan Kepatuhan kedua orang tua itu sangat tinggi. Di gitu Madura ya? itu sangat tinggi, kepatuhan terhadap orang tua. Lah, karena Menurut seperti jenengan kira-kira yang melatar belakangi kepatuhan seorang anak sangat tinggi kepada orang tua ini faktor apa saja? Ya. Apakah ada faktor pendidikan atau karena memang budaya di situ sejak dulu wis pokoknya anggih-nggih gitu? ya, Ya, dua-duanya iya. Yang pertama, orang Madura itu kan sangat mempercayai proses pendidikan untuk anak itu pasti tidak jauh dari pesantren. Oh, pesantren. Ya, Pertama ya. itu. Jadi pesantren sangat-sangat berkepentingan dan sangat-sangat ikut dalam berbagai macam dimensi budaya yang terjadi tidak hanya di komunitas Tanah Lanceng gitu ya. Secara komunal masyarakat Madura itu pasti kepatuhan, ketaatan terhadap kiai itu sangat tinggi. Gitu ya. Saya kira, bukan saya kira ini ya, ini fakta. Fakta gitu ya. Tidak hanya di komunitas Tanah Lanceng, tapi secara komunal masyarakat Madura kultistik terhadap keberadaan kiai itu sangat tinggi. Jadi ini akhirnya tercermin kepada perilaku pribadi-pribadi di masing-masing orang Madura, termasuk juga para penghuni di komunitas Tanah Lanceng. Seperti itu, Pak. Baik. Tadi dari anaknya si A dengan anaknya si B mulai sejak di kandungan dan bahkan di rahim itu sudah diikatkan itu. Nah, keinginannya dari orang tua itu kan bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan, entah setelah lahir gitu ya, ada dalam proses pendewasaan si sama-sama orang tuanya ini ada masalah, ada problem. Nah, gimana yang sudah awalnya ada akad seperti itu, kemudian tiba-tiba di tengah jalan sama-sama orang tuanya ini ada sedikit problem. Tentu ini masalah kan, ke depannya. Ya, inilah yang menjadi problem di masyarakat, di komunitas Tanah Lanceng itu. Yang saya temukan itu persoalan ketika ada problem misal perceraian gitu ya. Karena satu, proses mulai tunangan sampai terjadi pernikahan ini kan sangat dekat. Ya. Tidak sekedar dekat karena urusan ini genetik. Tapi dekat secara konteks sosial kan juga dekat, rumahnya berhadap-hadapan. Lah, ketika terjadi perceraian ini pernah terjadi dan sering terjadi ternyata. Lah, inilah yang akhirnya membuat persoalan baru. Misalnya ada beberapa generasi komunitas yang seharusnya tinggal mempertahankan dimensi budaya yang sudah turun-temurun itu harus keluar dari komunitas. Harus keluar dari komunitas. Karena tadi bahasa orang Madura itu tempeng nangkong maloh ya. Tempeng maloh mending keluar. Lah, akhirnya beberapa generasi komunitas itu memilih keluar. Misalnya bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong dan lain sebagainya dengan pengalaman dan keilmuan yang sangat minim. Faktanya seperti itu. Dan saya bahkan menemukan Bang Dari, saya menemukan satu orang wanita usia 32 tahun, punya anak 4. Dan mengejutkannya, empat dari anaknya itu ternyata beda ayah. Usia 32 tahun. Punya anak 4. Dan 4-4-nya anak ini dari bapak yang berbeda-beda. Berarti terjadi setiap punya anak terjadi perceraian, anak terjadi perceraian, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Itu kan ya.
orang bercerai itu tentu ada masalahnya. Kira-kira dari satu kasus itu masalahnya apa? Ya, Dokter? kalau yang saya temukan dari diskusi dan wawancara, kalau diskusi dengan para tokoh gitu ya, kalau wawancara biasanya saya langsung dengan pelaku gitu ya. Iya, iya, iya. Problem sebetulnya tidak terlalu ini signifikan untuk di ini sebetulnya gitu ya. Hanya persoalan ya perbedaan persepsi kadang-kadang Iya, gitu ya. iya, iya. Kedua, karena persoalan ekonomi. Betul, betul, Kemudian ketiga, karena persoalan perbedaan antara ini apa namanya, perbedaan cara pandang orang tua dengan anak Iya, gitu ya. iya, iya. Dia menantu dengan apa namanya, menantu dengan mertua, gitu ya. Jadi Ini ada intervensi gitu intervensi ya, dari mertua ya. kepada menantu, atau bahkan ya juga tidak jarang memang ada persoalan harta warisan. Harta warisan. Karena ya seperti itu, karena keluarga masih keluarga dekat gitu ya. Iya, iya, Biasanya warisan itu tidak jauh dari ya orang-orang itu juga gitu ya. Nah, ketika ada problem warisan biasanya nanti ujung-ujungnya tidak sekedar warisan yang dipersoalkan, tapi keretakan pribadi-pribadi ini, dan pribadi-pribadi ini juga terjadi sambung ini juga ada apa pernikahan gitu ya. Gitu ya. Lah itulah yang mengawali bagaimana munculnya tanda kutip lagi budaya perceraian. Oh, budaya perceraian. Bahkan ada nih Bang Dahri, ini pernah saya jurnalkan itu ya. Judulnya ini adalah Janda Perawan Madura. Janda Perawan Madura. Ya, Baik, kalau bicara tentang janda perawan Madura, berarti orang ini pernah berkeluarga tapi putus. Iya, Kan, betul. Ya? Tentu putusnya ada sebabnya. Kemudian nikah lagi dengan orang lain. Ada motivasi baru. Oke, kira-kira menurut sudut pandang yang jenengan ketemukan itu gimana? Ya, kalau yang saya temukan seperti ini. Tadi kita membicarakan bahwasanya ketaatan putra-putri Madura terhadap orang tua kan sangat tinggi. Betul. Ya, karena pendidikannya memang dominan pendidikan agama, pendidikan pesantren, gitu ya. Ikromnya, ya, hormatnya kepada kiai. Betul. Ketika orang tua ngomong, "Duk, kamu jodohmu si X." Ketika sudah ini kan sudah anak sudah terfilter dalam dirinya bahwa saya sudah milih orang. Iya. Iya. Karena sudah pilihan orang tua, ya pilihannya hanya satu, samina wa ata'na. Tawaduk saja. Tawaduk saja terhadap perintah orang tua. Pernahkah jenengan kemudian? Sebentar, akhirnya anak itu manut saja. Mulai kecil ditunangkan dengan si X itu. Padahal mulai kecil teman sepermainan gitu ya. Sepermainan. Dan suatu saat anak itu sudah waktunya untuk dinikahkan itu Bang Adari. Dinikahkan. Sudah menikah. Iya. Mulai itu anak itu sudah sadar bahwa akhirnya ketika menikah si cewek itu maupun si cowok sadar bahwa ini masih saudara. Iya, betul. Saudara dekat. Akhirnya tidak mau kumpul tidur. Iya. Tidak mau kumpul tidur. Ada faktor psikologis gitu kan? Faktor psikologis. Akhirnya biasanya yang perempuan itu tetap pulang ke rumahnya si orang tua perempuan, yang laki ya pulang ke rumah yang laki. Iya. Sampai 3 hari lamanya. Ya ini yang saya wawancarai. 3 hari lamanya akhirnya sudah, karena ini yang perempuan sudah tidak mau diajak kumpul oleh yang laki satu rumah, akhirnya yang laki menuntut cerai. Untuk cerai. Yang namanya seseorang sudah dinikahin oleh orang, maka otomatis statusnya kan berubah. Ya, janda kembang kalau di sini. Ya, janda kembang kalau di sini. Persoalannya gitu ya? kalau di Jawa kemungkinan janda, yang namanya janda nggak mungkin nggak disentuh kan seperti itu. Nah itu kan belum tersentuh. Iya, ini janda kembang masih harum namanya. Makanya bukan janda sekedar kembang, makanya bahasa saya itu janda perawan. Oh, janda perawan. Nah, makanya banyak perdebatan, nggak mungkin lah, mosok sudah dinikahin orang masih perawan. Ya, yang tahu itu kan berdua itu, tapi kan dengan si istri itu. Nah, ini kan fakta-faktanya ketika kami ada diskusi, ada interview dengan beberapa, ini kan faktanya memang betul belum pernah disentuh sama sekali. Sekedar menggugurkan kewajiban seorang anak, sekedar menggugurkan kewajiban terhadap perintah orang tuanya. Dan itu juga karena juga keterlibatan kiai, binder. Karena memang di Madura itu
Bang Dari di Iya, komunitas iya, Tan Lancang gitu ya. Tokoh masyarakat atau tokoh agama atau bahasanya itu saya itu adalah pemuka pendapat gitu ya. Ini ada hierarkinya. Iya, iya, Ada iya, iya. namanya Mak Kai, Kiai Mak gitu Kai, ya, ya, terus. Kiai. Kemudian ada Bintere. Bintere ya. Kemudian ada Pangasepo. Pangasepo. Orang ya. yang disesepuhkan dalam satu Iya. komunitas. Kemudian yang terakhir itu ada bajingan, Bang Dari. Jadi ada peran bajingan juga. Sangat Di aspek apanya bajingan? Lah. Ini kan kalau bicara bajingan, tentu kalau saya melihat itu kan mirisnya lebih pada aspek kekerasan, gitu. Lah. Intimidasi gitu. Bajing itu kan ya bajing, yang namanya bajing itu sangat diidentik dengan kekerasan, dengan dunia tanda kutip lah bromo corah gitu ya. Intimidasi. Intimidasi. Ini yang saya tangkap dari temuan penelitian saya, bajingan-bajingan itu sangat diperankan di beberapa hal, terutama aspek keamanannya, aspek masuk keamanan ke lingkungan, keamanan. aspek keamanan lingkungan, dan kemudian penjamin. Misalnya saya mau melamar anaknya Bang Dahri ini, di samping yang meminta itu sebagai juru bicaranya itu biasanya kiai ya, Mak Kai. Betul, Mak Kai. Ya, ya. Tapi yang sebagai ini yang pengaman apa bahasanya gitu ya, sebagai pagarnya ya, pagar sosialnya itu, pagar keamanannya itu adalah bajingan memang. Dari misalnya anak itu sudah ditunangkan, jangan sampai terjadi seperti ini. Ini sudah ada yang pegang. Tuh Bang Dul pegang yang pegang gitu ya, misalnya seperti jangan macam-macam. Jangan gitu macam-macam, kan, ya. macam-macam benar bersinegur lah. Siapa Bang Dula? Namun ada orang sudah ngomong Bang Dula itu biasanya sudah gak macam-macam. Jadi orang yang mempunyai rasa cinta, rasa keinginan untuk memiliki perempuan. Iya, ini hanya contoh kasuistik perempuan ya. Tapi fakta-fakta yang lain, misalnya orang mau tanggapan, misalnya untuk mengamankan sapi aduan. Sapi aduan kalau di Madura. Aduan sapi, misalnya di Madura kan banyak Bang Dari. Ada sapi kerapan sapi, ada sapi pajengan, sono gitu ya. Ada namanya sateun, ini kan ini sapi-sapi yang ketika sudah menang dalam kontes sapi di Madura, ini harganya bukan lagi harga sapi. Tapi bisa harga limusin, harga sudah MM-an, ada yang sampai 1 miliar ya satu sapi. Bahasa singkatnya bukan membeli sapinya, tapi membeli prestasi sapinya. Jadi yang semestinya kalau dikalkulasi harga daging sapi ini 20 juta. Tapi karena menang di dalam satu perlombaan tertentu bisa jadi 1 juta. Lah, sapi yang sudah menang kontes tadi itu perlu diamankan. Dan yang mengamankan iya, salah satunya dipercayakan kepada bajingan. Lah bersenggot negur lah, Bang Dula ki negur. Ate-ate macam-macam. Jadi di situ peran bajingan dalam menjaga apa namanya? Khidbahnya, tunangannya. Satu kalau dalam konteks tunangan bisa tunangan. Kalau konteks pernikahan, proses perjalanan pelaksanaan pernikahan itu biasanya yang melakukan pengamanan, dipercayai oleh masyarakat untuk melakukan pengamanan itu adalah komunitas bajingan.